Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa mawalah. Materi kali ini materi mata kuliah Masailul Fiqh insyaallah akan membahas berkaitan dengan beberapa isu-isu atau permasalahan fikih kontemporer yang kemudian berkembang pada masyarakat saat ini, yaitu salah satunya adalah materi kali ini tentang adopsi anak dan status hukumnya. Bagaimana kemudian Islam sebagai agama yang universal yang diturunkan di muka bumi sebagai awalnya kan rahmatan lil alamin yang mengatur segenap tatanan hidup manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di sistem dan konsep yang dibawa Islam sesungguhnya padat nilai dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat manusia. Jadi konsepnya tidak hanya berguna pada masyarakat muslim, melainkan juga dapat dinikmati oleh siapapun, ya. Jadi Islam tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bahkan selalu baik dan relevan kapanpun, dimana saja, tanpa menghilangkan faktor-faktor kekhususan masyarakat. Semakin utuh konsep itu diaplikasikan, semakin besar manfaat yang diraih. Kaitannya adalah kemudian Islam juga menjawab permasalahan-permasalahan fikih yang muncul belakangan dan kemudian dijawab dengan komprehensif oleh kemudian pandangan-pandangan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tadi. Jadi kalau kita berbicara kembali pada tema tentang anak, ya, jadi anak dalam keluarga itu adalah sebuah hati yang kemudian menjadi impian seluruh umat manusia, ya. Jadi sebagai manusiawi kemudian memiliki anak adalah hajat hidup semua orang, ya, sebagai penerus keturunan, ya. Nah, kemudian keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan, dan bangsa serta agama. Ya, anak adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua makhluk berkawinan. Jadi keturunan generasi penerus. Jadi tidak semua orang dalam faktanya tidak semua orang dapat mempunyai anak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengaruniai anak kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ismail dan Ishak, pada usia senja, ya. Yang pertama di usia 99 tahun, yang terakhir 112 tahun. Di usia lama. Bahkan Nabi Zakaria juga dalam keadaan istri beliau yang sudah menopause, tapi Allah beri karunia anak. Karena keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami, akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur oleh takdir ilahi. Kehendak mempunyai anak tidak tercapai, akan tetapi semua kuasa ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk bagaimana kemudian sebagai pendahuluan. Nah, ini kan tadi Nabi Ibrahim diceritakan sudah di usia senja baru kemudian mendapatkan Ismail dan Ishak, ya. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 39, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, di hari tua, ya, Ismail dan Ishak. Sungguhnya Rabbku benar-benar Maha pendengar, memperkenalkan doa. Quran surah Ibrahim. Jadi doa Nabi Ibrahim kan, Rabbi habli minas sholihin. Nah, kita masuk. Jadi masalahnya adalah kemudian ada yang kemudian tidak dikaruniai anak, tapi dengan mengambil jalan salah satunya adalah mengangkat anak. Nah, bagaimana kemudian Islam memandang ini? Sebelum Islam datang, perlu kita ketahui pengangkatan anak di kalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun temurun yang dikenal dengan istilah tabanni, ya, yang artinya mengambil anak angkat.
Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Jadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau pernah mengangkat anak. Siapa dia? Yaitu Zaid bin Harithah. Tapi kemudian karena ini belum masa kenabian beliau, lalu mengikuti adat istiadat bangsa Arab saat itu, maka dipanggil Zaid berdasarkan bin beliau, jadi Zaid bin Muhammad. Itu sebelum beliau diangkat kenabian. Lalu bagaimana kita lihat perkembangannya. Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, diturunkan surat Al-Ahzab ayat 4, kemudian ayat 5, ayat 37 dan ayat 40 yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi, seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama sepakat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Harithah. Jadi melalui peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan karena Nabi SAW melakukannya dan telah mempraktekannya. Tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status nasab seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa status nasab Zaid tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad ya. Seperti itu. Nah, jadi konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal. Sebelum itu hukum Islam melarang praktek pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat menjadi ahli waris dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab, misalkan beri nafkah, mendidik, melihara dan lain dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah. Ya. Jadi Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab tadi bahwa kemudian Allah sekali-kali menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan tidak menjadikan anak-anakmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutnya saja, dan Allah mengertikan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Jadi tabani ini adalah adat, kemudian adat istiadat yang sebenarnya sudah ada di bangsa Arab bahkan sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul dan Nabi dan Rasul, seperti itu. Jadi dari kemudian pembahasan tadi dapat kita lihat bahwa hukum tabani ini yang pertama untuk pengangkatan anak yang dilarang sebagaimana tabani yang dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah, dan hukum perdata sekuler yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya. Dan pengangkatan anak atau tabani ini yang dianjurkan yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan atau pemeliharaan lain, tapi tidak serta-merta menjadi kemudian hak-hak warisan dan kemudian menasabkan binnya kepada orang tua angkatnya, seperti itu. Sebagaimana hadis, ini dasar hadisnya, hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seorang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpa laknat dari para malaikat dan manusia seluruhnya, dan kelak pada hari kiamat akan tidak diterima amalan-amalannya baik yang wajib maupun yang sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Adapun kemudian di kompilasi hukum Islam, penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, praktek pengadilan agama berdasarkan pasal 171 huruf H, kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia,
Impres nomor 1 tahun 91 tanggal 10 Juni tahun 91 menetapkan bahwa anak angkat adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sendiri, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan. Itu kemudian yang menjadi di KHI juga sama dengan kemudian dasar-dasar di hukum Islam. Itu adalah salah satu, maka banyak saat ini yang kemudian terjadi kalangan masyarakat mengangkat anak lalu dia dihitung waris segala macam lalu kemudian dinasabkan dengan bin ayah angkatnya, sebenarnya itu tidak dibenarkan. Dan Islam kemudian menjawab fenomena ini, bahkan kemudian ada ayat-ayat dan nas yang jelas. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.